Bukan hanya Kali Ciliwung, sejumlah kali atau sungai di Jakarta juga dinormalisasi. Sudah sejauh mana proyek normalisasi itu berjalan dan apa saja kendala yang ada di lapangan? Tim Expose menelusurinya. Cawang Pulo, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Di sini, sedikitnya 53 bangunan milik warga telah rata dengan tanah. Semua untuk keperluan normalisasi Kali Ciliwung. Namun normalisasi Ciliwung terkendala pembebasan lahan. Konsep kebijakan yang ada di pemerintah DKI menjadi satu konsep yang harus kita ikuti di dalam pelaksanaan penanganan normalisasi Kali Ciliwung. Apa itu? Ketersediaan rusunawa. Jadi kebijakan pemerintah daerah DKI bahwa rusunawanya tersedia, baru warganya kita pindahkan. Nah, ini kondisi yang ada terhambat di dalam proses penyelesaian rusunawa yang ada. Di selatan Cawang Pulo, tepatnya di bawah jembatan Kalibata Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, masih tegak sejumlah rumah di bantaran Ciliwung. Di sini warga belum mendapat sosialisasi soal pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Ciliwung. Nah, untuk buat normalisasi Kali Ciliwung ini belum ada. Sampai sekarang? Belum. Sosialisasi resmi gitu belum ada. Baru omongan-omongan aja kan, kalau begitu saya nggak mau saya ambil pusing. Mini Country, perumahan yang terletak di Jalan Perdatam Ulujami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini kerap disambangi banjir. Terakhir, Januari lalu, banjir merendam perumahan ini. Sudah 10 tahunan, selalu begitu. Salah satu sebabnya karena letak perumahan ini lebih rendah dari Kali Pesanggerahan. Warga mencoba meninggikan jalan 80 cm, tapi tidak mempan. Langkah pamungkas adalah membuat tembok pembatas setinggi 2 meter. Kali ini manjur. Pemprov DKI Jakarta sempat mengusulkan akan membeli wilayah ini untuk disulap menjadi embung. Namun, warga menolaknya. Untuk mengurangi banjir, dilakukan normalisasi Kali Pesanggerahan. Tujuannya, melebarkan kali menjadi 30 hingga 40 meter. Namun, proyek normalisasi ini menemui kendala. Kendalanya kalau kami di Dinas Tata Air, kalau hanya sepertinya cuma membangun aja kan enak. Permasalahannya kita belum bisa maksimal karena pasti juga berbenturan dengan bangunan warga yang berdiri. Artinya kan kita nggak serta-merta langsung bongkar mereka pergi. Perlu mereka kita inventarisasi, kemudian kita mau nggak mau kita relokasi. Itu permasalahannya. Di penanganan banjir tadi, pertama kemudian butuh rencana yang bagus. Kedua, butuh kapital adalah dana. Ya, ketiga apa? Butuh pelaksanaan yang benar. Keempat apa? Butuh kemudian partisipasi masyarakat mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu apa? Ketika kemudian dia menjaga kawasan hulu, di tengah-tengah itu apa? Ketika dia kemudian rela kemudian kalau tanahnya dipakai untuk infrastruktur keairan tadi. Tentunya diganti, bukan ganti rugi, tapi ganti kemudian setimpal atau kalau bisa diganti untung. Sehingga benar tadi bahwa Sodetan Ciliwung ke BKT terhenti. Kenapa? Karena kita ada masalah legal hukum yang dikaitkan dengan pembebasan lahan. Misalkan kita bangun Waduk Ciawi Sukamahi juga selama ini terkendala karena tetap kembali ke masalah pembebasan lahan. Kali Grogol tidak ketinggalan, ikut dinormalisasi. Di sini, pekerja menyelesaikan turap agar target rampung Desember tahun ini terpenuhi. Normalisasi Kali Grogol ini sepaket dengan Kali Apuran dan Kali Sekretaris di Jakarta Barat. Seorang warga Latu Menten, Jakarta Barat, Kartini, ingat betul saat banjir masuk rumahnya yang sekaligus tempat ia mencari rezeki. Rumah makan milik Kartini sudah 2 kali kebanjiran, terakhir tahun 2013. Namun Kartini dan keluarganya masih betah tinggal di sana selama 12 tahun terakhir. Iya. Tahun lalu enggak banjir? Enggak. Sekarang ini udah enggak banjir lagi. Kan ini kalinya udah bersih, sekarang kan udah beda, udah dibetulin. Jadi udah nggak banjir lagi. Kali Rawa Kerbau di Cempaka Putih, Jakarta Pusat juga dinormalisasi. Sungai atau kali ini rawan longsor dan bersedimen tinggi. Tatkala hujan turun, kali ini kerap tak mampu menampungnya. Kita sedang melakukan program normalisasi pembangunan seat pile, ya kan? Ini dari Lagora sampai ke
hilirnya itu ke Jalan Suprapto, ya kan? Ini panjangnya itu 2,5 kilometer. Kita program normalisasi di DKI ini ada 5 wilayah kota. Kita sudah melakukan untuk program normalisasi nilainya 340 miliar lebih. Ya kan? Nah, contoh salah satunya seperti ini. Di sini dilaksanakan anggaran 38 miliar. Dan sekarang sedang dalam proses dilaksanakan oleh Jaya Konstruksi dengan Waskita. Jadi kerjasama operasional mereka lakukan. Kita mulai tekan kontrak awal Juli tahun ini. Jadi pelaksanaannya progresnya terus berjalan. Dan ini contoh sudah sampai pencapaiannya sekitar 80%. Ya kan, karena mengingat waktu sampai dengan pertengahan Desember semua harus tuntas. Dan ini program single share yang harus tuntas tahun ini. Jakarta sekarang lebih siap menghadapi banjir. Ya, kita udah bisa mendeteksi dari jumlah genangan yang dulu ratusan ya, sekarang kita boleh hitung barangkali 70-an ininya itu ya. Dan kedua adalah tidak hanya di jumlah genangan, lama genangan kan juga berkurang signifikan. Dulu bisa berhari-hari, sekarang itu hanya hitungan jam. Waktu awal tahun kemarin, jumlah titik genangan di DKI itu mencapai 486 titik. Ya kan, data terakhir sampai dengan di akhir September, ya syukur alhamdulillah menjadi 18 titik.